Setelah membuat An Kaye merasa terhina, karena Tam Dunin menghormati ayahnya An Kaye, dia memutuskan untuk tidak mengeksposnya. Nin, hentikan apa yang kamu lakukan. Dan mulai sekarang kamu akan bertanggung jawab atas proyek ini. Apa maksudmu? Bukankah yang dikatakan manajer sudah cukup jelas? Dia tidak lagi bertanggung jawab atas proyek perencanaan sebelumnya. Proyek itu diserahkan kepada Nona An Kaye. Perhitungannya sangat besar. Proyek perencanaan ini telah mencapai tahap akhir. Jadi An Kaye tidak perlu melakukan apapun, cukup duduk diam dan nikmati kesuksesannya. Apa, Anda tidak puas dengan pendapat perusahaan? Apakah ini pendapat perusahaan? Ataukah Anda sengaja melakukan ini untuk saya, demi menyenangkan hati An Kaye? Apakah menurut Anda saya menghargai rencana Anda? Nin, Anda hanyalah seorang gadis desa. Baik itu visi atau pengalaman, bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan saya? Menyelesaikan proyek perencanaanku, saya masih khawatir akan menurunkan level saya. Jangan malu-malu, Anda bisa bekerja sama dengan Nona An Kaye saja. Sudah merupakan suatu kehormatan bagi Anda. Apakah kamu tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padanya? Bagaimana jika saya tidak menginginkannya? Nin, apakah Anda terlalu peduli pada diri sendiri? Ini adalah perusahaan, bukan rumah Anda. Kalau tidak puas simpan saja untuk diri sendiri, bukan ini atau itu. Jika Anda tidak bisa menerimanya, maka keluarlah dari sini. Nin, harap tenang. Pihak yang menandatangani kontrak adalah Taikon Group. Manajer sangat menghargai Anda, meninggalkan proyek kerjasama yang penting untuk Anda negosiasikan. Nin, ketika ada kesempatan, Anda perlu menyikapinya dengan baik. Memberinya tugas yang berat, apakah dia ingin memamerkan bakatnya? Grup Taikon kan? Itu bukan perusahaan milik Hah. Halo Jenderal Wei, nama saya Tam Dunin. Mengapa kamu tidak duduk dan berdiri sejauh itu? Hei, duduklah di sini. Hehe, jangan khawatir. Tuan Wei tentang kontrak ini, siapa yang tahu? Di tempat seperti ini, membicarakan pekerjaan saja sudah membosankan. Ayo, kita minum dan ngobrol. Oh maaf, saya tidak tahu cara minum. Minum anggur itu sederhana, jika Anda tidak tahu saya akan mengajari Anda. Jika tidak, aku akan membantumu minum. Hahaha, kenapa Anda begitu ceroboh? Kemarilah, biarkan aku mengusapnya dengan sentuhanku. Tidak usah, aku menyukaimu hahaha. Atau, kamu akan melepas bajumu sendiri. Lepaskan satu potong dan aku akan memberimu 10.000. Hei jangan pergi, hei beranikah kamu menggigitku? Jalang busuk, saya melihat Anda tidak minum anggur. Tetapi Anda harus minum anggur sebagai hukuman. Sudah sejauh ini, apa gunanya berpura-pura? Aku akan berurusan denganmu hari ini. Tolong aku, biarkan aku pergi. Apakah Anda tidak ingin saya menandatangani kontrak? Tolong layani saya dengan baik malam ini, semuanya mudah untuk dibicarakan. Tolong aku, apakah ada orang di sana? Apakah ada orang di sana? Tolong aku, buka pintunya cepat, kamu akan berurusan denganku hari ini. Nguyen Kuong, sudah kubilang jangan ganggu aku. Nama ayah saya adalah Tam Tin Hai, apakah kamu pikir aku takut? Jika Anda adalah putri orang terkaya, apakah Anda akan datang ke sini untuk menandatangani kontrak? Tam Dunin, saya menyarankan Anda untuk tidak menyia-nyiakan waktu saya yang berguna. Anda tidak bisa lari dari sini, bersikaplah baik dan nikmati bersamaku. Siapa yang? Anak laki-laki, apakah kamu ingin berbohong? Apakah kamu baik-baik saja? Tidak masalah. Hai Diep Tong, kamu sangat berani. Diep Tong, apa maksudmu dengan ini? Wanita ini meminta saya untuk menandatangani kontrak. Dialah yang datang ke sini untuk merayuku terlebih dahulu, katakan lagi. Aku korbannya, kamu merayuku lebih dulu. Ya ampun, nyonya dari keluarga Tam menggoda orang tak berguna sepertimu. Nguyen Kuong lain kali sebelum berbicara, pikirkan dulu baik-baik. Jika tidak, Anda harus membayar harganya. Diep Tong, bukankah dia hanya magang? Bagaimana dia bisa menjadi putri dari keluarga Tam? Anda dapat menebaknya. Nona saya salah, saya minta maaf. Mohon maafkan saya sekali ini saja. Kenapa aku harus melihatmu memaafkanmu sekarang? Hanya dengan permintaan maaf untuk menghapus semua yang terjadi barusan, jangan bermimpi. Anda akan mendapatkan kontrak yang saya tanda tangani. Mendapatkan kontrak yang Anda tanda tangani. Maafkan Anda, masih ingin menandatangani kontrak. Nguyen Fuong, apakah Anda masih berpikir Anda masih orang yang berbakat? Saat ini, Anda dipecat. Tidak, Diep Tong. Berani menghina keluarga Nona Tam,
ini adalah hal-hal burukmu. Ini sudah berakhir, Diep Tong, aku salah. Diep Tong, tolong beri aku kesempatan. Kalian ada di mana? Keluarkan orang sampah ini untukku, ya. Diep Tong, aku salah. Aku salah, bisakah kamu memaafkanku? Aku salah, mohon maafkan saya. Jika Anda sendiri yang menyebabkannya, Anda akan menanggungnya sendiri. Anda membantu saya menangani bajingan di perusahaan. Katakan padaku, bagaimana cara kamu berterima kasih padaku? Apapun yang Anda inginkan. Tapi sekarang aku masih tidak bisa memikirkan apa yang harus kukatakan. Oh benar, bantu aku menandatangani kontrak ini. Nin adalah nona muda dari keluarga Tam dan masih peduli dengan hal ini. Ini adalah kontrak yang saya terima risikonya untuk dinegosiasikan. Haruskah aku peduli? Saya mendengar Giang Miu berkata bahwa komisinya lebih dari 100.000 yuan. Oke, aku akan menandatanganinya untukmu. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Ya, karena anggur tumpah di pakaianmu, biarkan aku membelikanmu yang baru. Tergantung pada keinginan Anda, namun bagaimana situasinya? Pakaian ini, kenapa harus diganti? Bukankah ini sudah jelas? Nin, Anda sangat berani mencoba yang terbaik. Dia sebenarnya tidur dengan Nguyen Kuong. Tidak tahu malu, berbaring saja di tempat tidur dan Anda akan mendapat uang. Adapun orang yang selalu berpikiran kotor, memandang segala sesuatu sebagai kotor. Saya baru saja mengganti pakaian, Anda bisa memikirkan banyak hal seperti itu. Giang Miu, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu marah karena malu? Jika ya maka katakan ya, jika tidak maka katakan tidak. Tidak peduli apa yang Anda katakan, kenyataan tetaplah kenyataan. Miu, jangan katakan itu. Mungkin Nguyen Kuong memperlakukannya dengan sangat baik. Lihatlah pakaiannya, melihat nilainya tidaklah murah. Mungkin Nguyen Kuong tertarik padanya. Oh, mungkin kita harus bergantung pada perasaannya di masa depan. An Kaye memang pandai bercanda. Dibandingkan dengan hakim, itu tidak layak untuk dilihat. Apalagi Anda hanyalah orang yang tidur di tengah ranjang. Mulut anjing tidak bisa mengatakan hal-hal yang baik. Saya tidak ingin berdebat dengan Anda. Anda tidak ingin berdebat atau karena Anda merasa malu. Manajer sudah mengatakannya. Jika tidak bisa mendapatkan kontrak, kemasi saja barang-barangmu dan keluar. Kalau begitu aku tidak bisa pergi, karena kontraknya telah ditandatangani. Kontrak ditandatangani berkat penjualan tubuhnya. Tapi Anda masih memiliki wajah berpuas diri. Tam An Kaye, apakah Anda punya bukti? Jika Anda mengatakan tidak ada bukti, saya akan membuat Anda membayarnya. Jika Anda pernah tidur dengan seseorang, apakah Anda masih takut dengan perkataan orang lain? Semua orang tahu orang seperti apa Nguyen Kuong itu. Selama Anda tidak melakukan apapun, dia akan menandatangani kontrak untuk Anda. Siapa yang percaya ini? Apakah menurut Anda kami semudah Tran Tan Diat? An Kaye, kenapa kamu peduli padanya? Dia adalah serigala bermata putih. Hari ini kamu membantunya, besok dia akan membalasmu. Lagi pula, ini adalah kemauanmu sendiri. Menjual tubuh Anda sekali harganya ratusan ribu. Tam Dunin, dia pasti sangat bahagia di dalam hatinya. Giang Miu, jika Anda tidak punya bukti, jangan bicara omong kosong. Kalau tidak, aku akan memukulmu. Beraninya kamu memukulku. Berhenti? Apa yang sedang kalian lakukan? Bagaimana dengan reputasi perusahaan? Kalau soal manajemen, dia berbohong dulu. Dia dan Nguyen Kuong bahkan melakukan hal yang memalukan. Saya hanya memberikan sedikit pengingat. Miu, kamu salah mengatakannya. Bepergian secara diam-diam, makan minum bermain tidur dengan pelanggan. Bukankah hanya untuk memenangkan proyek Taikon Group? Dengan antusiasme seperti itu, berapa banyak orang yang Anda lihat di perusahaan kami? Yang tidak dimiliki perusahaan kami adalah seseorang yang tidak tahu malu seperti dia. Dengan orang-orang yang berbakat dan berdedikasi, dia seharusnya merasa malu. Dunin, kerja bagus. Anda harus terus menjaga kesehatanmu. Perusahaan tetap membutuhkan dedikasimu, karena hanya Anda yang bisa melakukan hal seperti ini. Dalam hal tidak tahu malu, kami benar-benar malu pada diri kami sendiri. Secara diam-diam, perusahaan akan mengandalkan Anda. Tam Dunin, siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk berbicara seperti itu padaku? Anda pikir sejak Anda menandatangani kontrak, Anda bisa menggantungkannya di kepala saya? Saya beritahu Anda, apakah kontrak itu ditandatangani atau tidak tergantung pada saya. Anda sebaiknya tenang. Kalau tidak, Anda bahkan tidak akan mendapat 1 sen pun.